محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, tiada pantas yang mengawali dari muhadarah kita di malam hari ini melainkan memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai limpahan nikmatnya, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak mampu kita menghitungnya, saking banyaknya dari nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya dari nikmat tersebut. Namun sangat sedikit di antara kita yang menyadari dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita hanyalah satu, yaitu mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat tersebut. Dan kesyukuran adalah kunci terjaganya sebuah nikmat. Kesyukuran adalah kunci terjaganya sebuah nikmat. Bahkan kunci ditambahkannya nikmat tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, sering kita dengarkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambahkan untuk kalian, kata Allah. Ini kapan ditambahkan oleh Allah? Jika kita bersyukur. Jika kita bersyukur. Dan mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan 3 rukun. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 rukun syukur, yaitu yang pertama, syukur dengan lisan kita. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita, yaitu setiap kita mendapatkan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita waktu luang, Allah memberikan kepada kita makanan yang baik, minuman yang baik, tempat tinggal yang baik, kendaraan yang baik, dan yang lain sebagainya dari nikmat-nikmat Allah. Yang pertama kita syukuri dengan lisan kita, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada saya nikmat ini. Kemudian yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita. Dengan hati kita, yaitu kita tetapkan nikmat tersebut semata datangnya dari Allah,
kita yakini nikmat tersebut semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa selainnya. Bahkan bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekuatan fisik kita. Nah, semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ini bukan karena hasil dari pekerjaan saya saja, akan tetapi semuanya itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita yakini di dalam hati, dan itulah bentuk kesyukuran dengan hati kita. Kemudian yang ketiga yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Nah, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita. Bagaimana itu? Yaitu kita pergunakan setiap dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepadanya. Kita jadikan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala dan menghindari dari maksiat dosa kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah bentuk kesyukuran dengan anggota badan kita. Nah, mungkin kita menyangka bahwa diri kita ini sudah bersyukur kepada Allah dengan memuji dan meyakini nikmat tersebut semata datangnya dari Allah. Tapi yang ketiga ini kita gugur. Yang ketiga ini kita gugur, yaitu kita tidak menjadikan dari nikmat tersebut sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang kita kehilangan nikmat tersebut tanpa kita sadari. Terkadang kita bersuudzon, kenapa ya? Purani saya sudah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sudah yakini bahwa nikmat ini semata datangnya dari Allah, tapi lenyap mopi dari nikmat. Nah, lenyap mopi. Mungkin kita gugur dari yang ketiga ini, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah dari sisi mempergunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, dan di antara nikmat atau bahkan pokok dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat berada di atas hidayah dan taufiknya. Ini adalah nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita, tidak diberikan kepada selain kita. Nah, yaitu tetapnya kita berada di atas hidayah dan taufiknya, dan itulah yang menggerakkan kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke tempat ini, tiada lain tujuannya kecuali untuk mendengarkan ilmu agama, untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu kita tentang agama kita, yang dengannya kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah, yang dengannya kita akan mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu apa? Dilandasi dengan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Nah, mungkin selain daripada ini kita bersyarikat dengan manusia yang lainnya. Nah, atau bahkan selain kita atau dari manusia lainnya lebih merasakan nikmat daripada kita selain daripada nikmat hidayah ini. Nah, betapa banyak orang di luar sana yang jauh lebih sehat daripada kita. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih kuat daripada kita, yang jauh lebih memiliki kesempatan daripada kita. Tapi apa? Namolo masigi untuk mensampaikan denulle. Ya kan? Padahal sidape bolana aku masigi tapi mohon maaf ya kalau bugisnya campur aduk. Tapi ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Maka ini adalah hidayah, pokok hidayah yang atau pokok nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa hidayah ini. Inilah yang senantiasa kita perhatikan dan kita jaga bagaimana agar supaya hidayah ini terus berada pada diri kita dan kita terus mengembangkan dari hidayah tersebut.
Nah, dan salah satunya di antara sebab menjaga hidayah pada diri kita yaitu menghidupkan majelis ilmu, menghidupkan majelis ilmu pada diri kita, sehingga hidayah itu akan terus tersirami dengan ilmu-ilmu agama, sehingga terus berkembang di dalam diri kita sampai kita berjumpa kepada Allah tabaraka wa taala. Naam, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa materi kita di malam hari ini yaitu berkaitan dengan memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Nah, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan tersebut. Tinggal kita menghitung jari. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, dan kita sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita di kehidupan dunia ini tiada lain tujuannya kecuali tujuan yang paling utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, setelah itu kita akan kembali kepada Allah dengan membawa amalan-amalan yang kita kerjakan di kehidupan dunia ini. Nah, itulah yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah sebagai perbekalan kita di negeri akhirat. Maka di bulan Ramadan adalah tempat sarana yang sangat besar, peluang yang sangat besar untuk memperbanyak perbekalan kita di bulan Ramadan. Karena bulan tersebut memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai musim ibadah. Di bulan Ramadan memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan tersebut sebagai bulan ketaatan dan bulan untuk beramal saleh di dalamnya. Karena itu kita lihat di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Keadaan manusia itu berbeda. Today neng kamu sempajang, lo tahu ni masih sempajang. Today neng kamu membaca Al-Quran, juga ikut membaca Al-Quran. Nah, karena memang tabiat dari bulan Ramadan adalah musim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, musim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi asyayatin, fihi laylatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, yang dimana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu yuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan itu pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Fihi lailatun, dan pada bulan itu terdapat satu malam, khairun min alfi syahr, satu malam itu mengalahkan 1000 bulan, mengalahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di malam itu,
maka sungguh dia telah diharamkan dari sesuatu yang sangat besar. Sungguh dia diharamkan dari perkara yang sangat besar, yaitu betul-betul merugi orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, yaitu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Nah, dan semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan menghidupkan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, siapa yang ingin mendapatkan keutamaan, kemuliaan malam Lailatul Qadar, hendaknya dia hidupkan 10 malam terakhirnya. Hendaknya dia hidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, lihat apa yang dikatakan dalam hadis, bahwasanya sangat banyak keutamaan yang disebutkan di dalam satu hadis ini, berbagai keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya apa? Bahwa syaitan di bulan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketahuilah jamaah sekalian bahwa syaitan itu Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepadanya umur yang panjang. Memang diberikan kepadanya umur yang panjang sampai hari kiamat. Dan tidak ada tujuan mereka meminta kepada Allah untuk dihidupkan sampai hari kiamat kecuali satu. Satu saja. Tujuan mereka, tidak ada yang lain, yaitu untuk menyesatkan manusia. Untuk mencari teman yang akan menemani dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau masuk sendirian ke dalam neraka. Nah, karena itu sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf di beberapa ayat, dan juga di surah Al-Hijr di beberapa ayat. Di surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an perkataan atau permintaan mereka, yaitu para syaitan, para iblis. Nah, setelah mereka diperintah untuk sujud kepada Nabi kita atau kepada Nabi Adam, namun mereka enggan untuk bersujud karena kesombongannya. Setelah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Mereka berkata, wahai Rabbku, maka panjangkanlah umurku sampai hari kebangkitan. Maka apa kata Allah? Qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya, termasuk yang dipanjangkan umurnya. Maka mereka meminta, qala fa bima aghwaytani, atau mereka bersumpah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Mereka berkata, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh saya akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, inilah misi dari para syaitan. Nah, kemudian disebutkan, summa la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kata mereka, kemudian saya akan mendatangi anak cucu Adam itu min baina aydihim, dari arah depan mereka. Nah, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Kemudian engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka kebanyakan orang-orang yang bersyukur. Nah, karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karena kenapa? Semuanya terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan, jerat-jerat iblis yang memiliki misi atau tujuan yang sangat besar, yaitu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan memasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga disebutkan di dalam surah Al-Hijr. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan dari syurga Allah Subhanahu wa taala, kata Allah,
qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka keluarlah engkau dari surga itu, fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau telah dikutuk, engkau telah dilaknat, wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya bagimu laknat Allah sampai hari kiamat. Naam. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Di sinilah mereka meminta, wahai Rabbku, maka berikanlah saya umur yang panjang sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzarin. Kata Allah, sesungguhnya engkau termasuk yang dipanjangkan umurnya. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah dimaklumi waktunya, yaitu pada hari kiamat kelak. Nah, maka mereka bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka mereka berkata, wahai Rabbku, sungguh karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya betul-betul akan memperindah, menampakkan kesesatan mereka kepada mereka di muka bumi seakan-akan perkara-perkara yang baik. Naam, dibuat kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan akan dibuat nampak seakan-akan amalan-amalan yang baik. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan saya akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka dari ayat-ayat ini jemaah sekalian, kita ketahui bahwa misi utama syaitan adalah untuk menyesatkan manusia, adalah menyesatkan Bani Adam, anak cucu Adam, untuk tergelincir dari jalan yang benar dan masuk ke dalam jalan kesesatan yang akan mengantar dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis bahwa di bulan Ramadan itu para syaitan dibelenggu oleh Allah. Maka disitulah kesempatan besar bagi kita, peluang besar bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan di situ. Karena kenapa? Sedikit dari gangguan kita. Dan bukan berarti di bulan Ramadan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tidak ada lagi dosa-dosa yang terjadi. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa yang dibelenggu di sini adalah para bos-bosnya syaitan. Dan juga karena hakikat dari nafsu kita, jiwa kita itu mengajak kepada perkara kejelekan. Jadi orang yang terjatuh ke dalam kejelekan di bulan Ramadan, mungkin dia termasuk orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa mengontrol dirinya untuk tertahan dari perbuatan-perbuatan pelanggaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bis-su', sesungguhnya jiwa-jiwa itu memerintah kepada perkara-perkara kejelekan. Naam, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Dan kita di kehidupan dunia ini butuh untuk memperbanyak amalan-amalan. Naam, butuh untuk memperbanyak amalan-amalan saleh. Karena amalan-amalan inilah yang akan menjadi teman, dan membekali kita di kehidupan akhirat kelak. Bermula kita dimasukkan ke dalam liang kubur kita sebagai awal dari kehidupan akhirat. Di situ manusia hanya ditemani oleh amalan-amalannya, Naam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
yang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalath fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun fayatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang mengantar mayat itu kepada kuburannya. Ada 3 perkara. Dan 2 dari 3 ini akan kembali. Dan yang tinggal bersamanya hanya 1. Yang 3 yang mengantar ini, yaitu keluarganya, amalannya, hartanya, dan amalannya. Maka akan kembali harta dan keluarganya, dan yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Ini yang menemani kita di dalam kegelapan liang kubur kita, hanya amalan kita, hanya amalan kita. Nah, karena itu bagaimanapun cintanya seorang istri kepada suaminya, tidak akan mungkin istri itu rela untuk menemani suaminya dikuburkan. Demikian pula bagaimanapun banyaknya harta seseorang, tidak akan ada satupun orang yang ingin dikubur bersama dengan mobilnya, harta-hartanya, emasnya, dan yang lain sebagainya. Nah, karena yang tinggal bersama kita di alam kubur kita hanyalah 1, yaitu amalan kita. Itulah yang akan menemani kita di dalam kegelapan liang kubur kita, yang akan membekali kita di dalam perjalanan kita yang panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika seseorang di kehidupan dunia ini memiliki amalan-amalan yang baik, maka dia akan ditemani oleh teman yang baik. Namun jika di kehidupan dunia ini dia memiliki amalan-amalan yang jelek, maka yang menemani dia, yang membekali dia di kehidupan akhiratnya adalah kejelekan, Karena itu disebutkan di dalam hadis yang panjang, hadis Bara' bin Azib, yang menceritakan tentang kisah kematiannya orang yang beriman dan orang kafir. Nah, dalam hadis yang panjang, ketika orang yang beriman itu meninggal dan diletakkan di dalam liang kuburnya, maka akan datang kepadanya sosok yang sangat baik rupanya dan sangat harum aromanya. Nah, maka ketika itu orang yang beriman ini yang dikuburkan dalam keadaan membawa amalan-amalan yang baik, maka ketika itu dia berkata, "Man anta?" Siapakah engkau? Siapakah engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Karena sesungguhnya wajahmu ini, orang ini bertanya kepada sosok tersebut, sesungguhnya wajahmu ini wajah yang mendatangkan tanda-tanda kebaikan. Maka kata sosok yang baik itu, katanya, ana amaluka as-salih. Saya adalah amalanmu yang saleh. Saya adalah amalanmu yang dahulunya kamu kerjakan di kehidupan dunia, yang akan menemani dia sampai dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Nah, namun orang yang jelek amalannya di kehidupan dunia ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang kafir yang tidak ada kebaikannya pada dirinya. Nah, maka dia akan didatangi ketika dia diletakkan di dalam liang kuburnya, dia akan didatangi oleh sosok yang sangat buruk rupanya. Didatangi oleh sosok yang sangat buruk rupanya dan sangat busuk aromanya. Nah, maka ketika itu dia pun bertanya kepada sosok tersebut, "Man anta?"
fawajhukal wajhul ladzi la ya'ti bil khair. Siapakah engkau? Sesungguhnya wajahmu adalah wajah-wajah yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka kata sosok tersebut, ana amaluka as-su', saya adalah amalanmu yang jelek. Saya adalah amalanmu yang jelek. Itulah yang akan menemani dia di dalam kehidupan alam kuburnya. Naam. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita menggunakan kehidupan dunia ini dan memanfaatkan hari-hari kita dan memanfaatkan bulan Ramadan yang akan kita masuki insyaallah sebagai momen besar bagi kita untuk memperbanyak amalan di dalamnya, untuk memperbanyak perbekalan di dalamnya. Karena kita tidak tahu apakah di tahun depan nanti kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, kita tidak tahu, bahkan bulan Ramadan yang sudah ada di depan mata kita, kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke bulan tersebut atau tidak. Betapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita yang cukup hal tersebut menjadi peringatan bagi kita. Oleh karena itu, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, dan di sana kita mengumpulkan banyak perbekalan dan mengerjakan banyak amalan-amalan saleh, karena itu yang akan menjadi teman kita di kehidupan akhirat. Nah, maka sisa-sisa umur kita ini jemaah sekalian, itulah waktu kita yang sesungguhnya. Sisa-sisa umur kita ini itulah waktu kita yang sesungguhnya untuk membenahi diri kita, untuk semakin dekat dengan Allah, untuk semakin memperbanyak amalan-amalan dan perbekalan-perbekalan yang akan membekali kita di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di negeri akhirat. Nah, karena itu Ali radhiyallahu taala anhu mewasiatkan kepada kita di dalam asarnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wasiat yang sangat indah dari beliau. Kata beliau, irtahalatid dunyati mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, dunia itu pergi dalam keadaan membelakangi, yaitu kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Wartahalatil akhirati muqbilah, sementara akhirat pergi dalam keadaan mendatangi, yaitu kita akan memasuki negeri akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan setiap salah satu dari keduanya, dunia dan akhirat, memiliki anak-anak, yaitu memiliki pengikut-pengikut. Maka Ali radhiyallahu taala anhu berwasiat, fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian sebagai pengikut-pengikut akhirat, wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena sesungguhnya pada hari ini, yaitu di kehidupan dunia ini, yang ada hanyalah amalan, tidak ada hisab. Yaitu kita hanya bisa beramal tanpa bisa melihat bagaimana sudah amalan kita, sampai di mana kita beramal, dan sampai bagaimana banyaknya amalan kita yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amal, sementara besok, yaitu di negeri akhirat, yang ada hanyalah hisab, tidak ada lagi amalan. Di sana yang ada hanyalah hisab, di sanalah kita akan melihat ternyata amalan yang telah saya kerjakan baru segini. Nah, di sanalah kita akan melihat ternyata amalan saya baru sedikit. Ternyata amalan-amalan saya baru ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak ada lagi amalan di sana. Di sanalah hanya ada penyesalan. Di sana hanya ada penyesalan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini adalah momen kita untuk memperbanyak dari amalan-amalan kita. Nah,
sebagai persiapan menghadapi hari perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa di dalam beramal hendaknya kita memperhatikan dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Dua syarat dikatakan amalan yang saleh, dikatakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, yaitu yang pertama, amalan tersebut ikhlas semata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah ikhlas semata mengharapkan wajah Allah, semata mengharapkan keutamaan di sisi Allah, semata mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan yang selainnya. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintah, yaitu para nabi dan para rasul, naam, kecuali untuk beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan ketaatan, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi kita di dalam beramal hendaknya memperhatikan ini. Kita harus mengupdate keikhlasan kita di setiap amalan kita, bukan karena ingin dilihat, bukan bersedekah karena ingin dikatakan dermawan, bukan melakukan salat malam karena ingin dikatakan orang yang saleh, dan yang lain semisalnya dari hal-hal yang menafikan dari keikhlasan. Kemudian yang kedua, yaitu amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Maka amalan itu akan tertolak. Maka ini dua syarat amalan itu dikatakan sebagai amalan yang makbul, sebagai amalan yang saleh, sebagai amalan yang saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Nah, dengan terpenuhinya dua syarat ini, maka amalan itu akan dikatakan sebagai amalan yang saleh, dan itulah yang kita dituntut dengannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini, untuk melakukan dari amalan yang saleh. Nah, untuk melakukan amalan yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, yaitu amalan yang terbaik itulah amalan saleh. Itulah amalan saleh. Maka amalan-amalan yang seperti inilah yang kita perlu untuk memperbanyak di kehidupan dunia ini, yaitu amalan yang saleh, amalan yang paling baik, yaitu dengan memperhatikan dua syarat amalan tadi. Nah, karena walaupun seseorang itu memiliki amalan yang banyak, tapi amalannya tidak saleh, tidak sesuai dengan dua syariat tadi, tidak terpenuhi dengan dua syarat tadi, maka tidak akan bermanfaat. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab amalan-amalan manusia di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin
faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami hadapi dari amalan-amalan yang mereka kerjakan di kehidupan dunia, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, tidak diperhitungkan, tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Nah, tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Karena kenapa? Amalannya tidak dibangun di atas amalan yang saleh, yaitu tidak berada di atas amalan yang baik. Baik, capuni waktu. Syada. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Baik, dan berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan di ayat di surah Al-Mulk tadi yang kita bacakan. Beliau menyebutkan dari penafsiran Qatadah. Kata beliau, alladzi khalaqal mauta wal hayata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha adzalla bani Adam bil maut wa ja'ala ad-dunya daru hayatin summa daru mautin wa ja'ala al-akhirata daru jazain summa daru baqa. Naam. Qatadah menyebutkan di dalam ayat di surah Al-Mulk, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha adzalla bani Adam bil maut." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghinakan manusia, anak cucu Adam dengan kematian. Dengan kematian. Dan Allah menjadikan dunia sebagai tempat untuk hidup, kemudian tempat untuk berpisah dari kehidupan dunia, yaitu tempat kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri akhirat sebagai tempat pembalasan dan tempat yang kekal dan abadi. Karena itu jemaah sekalian, negeri akhirat adalah tempat yang kekal dan abadi. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, baik, di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di negeri akhirat. Dan di sana tidak ada yang kita butuhkan jemaah sekalian, tidak ada yang kita butuhkan di kehidupan akhirat kecuali amalan-amalan soleh yang membekali kita. Nah, maka hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan soleh di setiap harinya kita. Di setiap harinya kita berusaha untuk melahirkan dari amalan-amalan soleh, terkhususnya di bulan Ramadan. Terkhususnya di bulan Ramadan sebagai momen besar kita, sarana besar kita untuk memperbanyak amalan soleh di sana. Nah, dan terus berlanjut setelah bulan Ramadan hingga kematian menjemput kita. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin." Beribadalah engkau kepada Rabb-Mu sampai datang kepadamu sebuah yang diyakini bersama, yaitu kematian. Beribadalah kalian kepada Rabb sampai datang kepada kita waktu kematian kita. Dan siapa yang mampu menjaga dirinya di atas ketaatan kepada Allah, di atas amalan-amalan yang saleh, sampai akhir hayatnya, maka tidak ada kesedihan baginya dan tidak ada balasan untuknya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, yaitu dia katakan dengan ucapan lisannya dan ucapan hatinya,
yaitu dia yakini di dalam hatinya bahwasanya Rabbnya adalah Allah, dan dia ucapkan dengan lisannya bahwasanya Rabbnya adalah Allah, dan dia amalkan di dalam kehidupannya bahwasanya Rabbnya adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas hal tersebut, yaitu sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepadanya mengabarkan, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah balasan orang-orang yang mampu menjaga dirinya, memelihara dirinya di atas ketaatan kepada Allah, di atas keistiqomahan dalam ibadah-ibadah dan amalan-amalan kebaikannya. Nah, demikianlah yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jemaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya semata datangnya dari Allah, dan yang salah dan kurang darinya itu karena kekurangan ilmu kami dan gangguan syaitan laknatullah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.